بنور داعي السلام والخير عم الأنام بنور داعي السلام محمد رسول الله إلى الحقيقة يهدينا منذ أن طلع البدر علينا سكن الأنس في ليالينا زده شرفا يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومحبة وبرا. ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجلي ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah bi'idzni Allah Ta'ala yaftahu alaina futuhal gharifin wa yaj'aluna minal ulama'il 'amilin. Kama naqra'uha bi niyati anna Allah yursil mithla zawaba qira'atina ila arwahi abaina wa ajdadina wa ummahatina wa jaddatina wa umum arwah muslimina wal muslimat khususan ila arwah al-mu'assisina wal mutabarri'ina li hadzal majlis wa khususan ila arwah ulama'ina wa masyayikhina. Asallahu subhanahu wa ta'ala an yanfa'ana bi ulumihim fid darain. Kama naqra'uha aidan min niyati Allah yubariku fi a'marina wa amwalina wa dzurriyyatina wa yashfi mardana wa yarhamu amwatana wa yaqdi jami'a umurina ala hadhihi niyyah lihal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya, saya muliakan para guru, para asatidzah, Bapak hadirin, pengurus serta jamaah Majelis Ta'lim Al-Muallim Kyai Syafi'i Hazami. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari Sabtu ini, hari terakhir di tahun 1445 Hijriah, yaitu tanggal 29 Zulhijjah 1445 Hijriah. Besok kita memasuki tahun baru 1446. Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan kepada kita dengan berbagai macam nikmatnya, sehingga kesemua itu kita sama-sama dapat hadir mengikuti melanjutkan pengajian. Yang pertama membaca tafsir Khazin, kemudian yang kedua nanti akan kita lanjutkan dengan membaca Al-Muhadzab. Tidak lain harapan kita semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini tercatat di sisinya sebagai amal ibadah yang diterima, dosa-dosa kita diampuni, serta ilmu pengetahuan yang kita tuntut Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Allah Ta'ala ayat 14 ayat
64 suratul Maidah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulatun ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha ila akhir ayat. Qalatil yahud, kata Yahudi, yadullahi maghlulatun, tangannya Allah terbelenggu, tangannya Allah terbelenggu, ya. Nah ini kalau terbelenggu artinya Allah pelit, ya. Itu kan kiasan. Kalau tangan terikat berarti pelit. Allah itu tangannya pelit. Wullat, nah ini jawaban Allah. Allah jawab, wullat aidihim, yang terbelenggu bukan tangannya Allah tetapi tangan mereka. Nah ini jawaban Allah, ya. Walu'inu bima qalu, nah, mereka dilaknat, dikutuk oleh Allah dengan sebab perkataan mereka. Yang benar tangannya Allah mabsutotan, nah, kedua tangan Allah itu selalu terbuka, ya. Allah maha dermawan, Allah maha murah. Yunfiqu kaifa yasha, Allah memberikan kepada siapa saja kepada hambanya yang ia kehendaki. Nah, seputar ayat ini Tuan Musannif Al-Khazin berkata, qauluhu azza wa jalla wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Kenapa mereka mengatakan tangan Allah itu terikat, ya? Nah, ini ada sabab nuzul, ya. Jadi sabab nuzul bisa memudahkan pemahaman. Ya, sabab turunnya ayat ini fi Pinhas, yaitu ada Yahudi namanya Pinhas, ya. Namanya Yahudi Pinhas al-Yahudi. Abdullah bin Abbas berkata, innallaha qad basata 'alal yahud, Allah telah memberikan keluasan, Allah telah memberikan keluasan kepada Yahudi, sampai-sampai aktsarun nasi hatta kanu aktsarun nasi amwalan. Allah telah memberikan, ya, keluasan sama orang Yahudi waktu itu, sehingga mereka Yahudi ini bangsa yang paling kaya tuh. Aktsarun nasi amwalan, bangsa yang paling banyak hartanya. Wa ahsabahum nahyatan, nah, dan Allah memberikan kesuburan, ya. Kan orang kaya itu disebabkan karena ada ladangnya, tanahnya yang subur, ya, gitu. Allah memberikan keluasan sehingga daerah-daerah yang ditinggalin oleh Yahudi ini daerah yang paling apa? Subur, ya, yang bisa ditanami sehingga nanti menjadi ada hasilnya. Itulah awal-awalnya tuh Allah memberikan keluasan rezeki kepada Yahudi. Bahkan Allah memberikan tanah mereka itu subur. Nah, palamma asawullaha, nah, ketika Yahudi maksiat, ya, maksiat sama Allah, nah, dan tidak mau beriman sama Nabi Muhammad. Nah, ya. Awalnya Allah Ta'ala memberikan keluasan ketika mereka maksiat. Arti maksiat sama Allah, tidak menyembah Allah. Maksiat sama Muhammad maksudnya tidak mengakui kerasulan Nabi Muhammad. Wa kadzabu bihi, nah, mereka mendustakan Nabi Muhammad, nggak percaya Muhammad sebagai rasul terakhir. Nah, yang tadinya, yang semulanya Yahudi itu, ya, diluaskan rezekinya, akhirnya apa? Kappa anhum, Allah menyetop, Allah menghentikan pemberiannya kepada Yahudi, ya. Kappa anhum ma basata alaihim minas saati,
maka Allah menghentikan anhum dari mereka Yahudi ma basata yang selama itu Allah luaskan ya rezeki mereka yang tadinya harta melimpah, akhirnya mereka jadi fakir miskin ya. Jadi daerahnya sudah tidak lagi bisa ditanami dan lain sebagainya. Nah itulah kata Pinhas tadi, Allah itu tangannya terbelenggu, pelit, ya. Kayak gitu ya. Karena kita ini sudah tidak lagi diberikan keluasan rezeki. Fa'inda zalika qala Pinhas. Nah ketika itulah Pinhas nih Yahudi berkata, yadullahi maghlulatun, tangannya Allah terbelenggu, artinya Allah pelit. Nah nazarat hadil ayah fi Pinhas ya. Fa'inda zalika qala Pinhas yadullah maghlulah. Apa arti maghlulah? Mahbusah ya. Nah, yakni mahbusatan makbudotan. Nah, maksudnya tangan Allah itu terbelenggu, tangan Allah terkurung. Makbudah, tangannya menggenggam. Tadinya mabsuta itu apa dilebarkan, akhirnya sekarang tangan Allah makbudah. Maksudnya anir rizki wal bazli wal ata. Allah sudah tidak lagi memberikan keluasan rezeki. Tidak lagi Allah memudahkan mereka dapat duit. Allah sudah tidak lagi memberikan pada mereka. Fanasabullaha ta'ala ilal bukhli. Nah kata-kata tersebut mereka menisbatkan Allah sifat pelit. Ya. Nah kan kalau tangan genggam namanya pelit, itu kinayah tuh, majaz daripada pelit ya. Wal qab al-bukhli wal qab, digenggam. Ta'ala Allahu an qaulihim uluwan kabira, artinya Allah maha suci, Allah maha tinggi, Allah maha suci dari apa yang mereka katakan itu tadi, bahwa tangan Allah maghlulah. Uluwan kabira, ta'ala uluwan, ini maf'ul mutlak ya. Ta'ala Allahu an qaulihim uluwan kabira. Nah, walamma qala hadhil maqalata al-khabithata Pinhasun, ketika kata-kata ini dilontarkan, kata-kata yang khabith, kata-kata yang buruk ini dilontarkan oleh Pinhas, walam yunhihi baqiyatul Yahud. Nah, orang Yahudi lain tidak melarangnya. Ketika kata-kata ini dilontarkan oleh Pinhas, kata-kata yang buruk ini dilontarkan oleh Pinhas, Yahudi yang lain selain Pinhas diem aja. Walam yunhihi, yang lain tidak mencegah Pinhas. Waradu bi qaulihi, mereka redha dengan perkataan Pinhas tadi. Nah, la jaroma la syakka ya. Nah, la syakka ya. Li anna Allaha asyaqahu ma'ahu fi hadhil maqala. Maka la jaroma artinya la ya, la yasuku. Maka yakinlah kalau Allah atau tidaklah salah. La jaroma tidaklah salah kalau Allah ya menyekutukan mereka sama seperti Pinhas. Apa itu menyekutukan? Allah menggolongkan Yahudi yang lain sama seperti Pinhas, karena yang lain itu nggak melarang, Yahudi yang lain nggak marah sama Pinhas, berarti redo. Nah kalau yang lain redo ya berarti sama aja seperti Pinhas ya. Makanya di sini kan ini sekarang qolatil yahudu. Nah, ini kan Yahudi itu bukannya Pinhas saja ya. Jadi kata orang-orang Yahudi. Nah, ya. Padahal yang berkata ini orangnya atuk. Kenapa orang yang berkata atuk yang Allah kecam semua gitu? Karena ketika yang Pinhas mengatakan yadullah maghlulah, yang lainnya diem, enggak melarang dan ikut
ikut senang dengan perkataan Pinhas. Oleh karena itu tidaklah salahnya gitulah jaroma, tidaklah salahnya kalau Allah asyrokahum ma'ahu, Allah samakan mereka yang nggak ngomong seperti ini seperti Pinhas yang ngomong. Faqala ta'ala ikhbaran minhum, Allah berfirman ngasih tahu tentang mereka Yahudi. Kata Allah dalam ayat ini, qalatil yahudu, kan Yahudi ini bukan satu orang. Berkatalah Yahudi yadullahi maghlula, padahal asalnya yang ngatain cuma satu. Apa artinya yadullah maghlula? Yakni nikmatahu maqbudatun anna, nikmatnya Allah sudah tidak lagi dilimpahkan kepada kita. Yang tadinya kita dilimpahkan nikmat, sekarang udah mulai nggak ada tuh nikmat Allah. Nah ya, itu arti yadullahi maghlula. Nah, kemudian ada arti kedua. Wakila, ada lagi yang mengartikan maknanya yadullahi makfufatun an azabina. Nah ini kalau ini jauh nih ya. Nah, yadullah artinya tangan Allah terhenti mengazab kita gitu. Nah ya, tangan Allah terhenti mengazab kita. Jadi kita ini walaupun berbuat jahat nggak diazab. Nah itu namanya. Nah ini jauh nih, jauh dari sababun nuzul. Falaisa yu'adzibuna, Allah tidak menyiksa kita illa biqadri ma yaburru bihi qasamah. Allah tidak mengazab kita ini orang Yahudi kecuali seukuran waktu di mana Allah sumpah. Apa itu Allah sumpah ya? Seukuran waktunya Allah sumpah mau mengazab kita, yaitu ukurannya seperti apa? Yaitu wadzalika qadru ma abada abaunal ijla. Yaitu selama bapak kita, nenek moyang kita menyembah anak sapi ya. Jadi mereka menyembah anak sapi kan berapa lama? Ketika Nabi Musa ninggalin mereka selama 40 hari mereka nyembah anak sapi. Seandainya pun Allah mengazab kita ya, Allah azab hanya apa? Nah, 40 hari. Nah itu berarti kalau sekarang ini ya nggak diazab, azabnya itu ntar di hari kiamat di neraka cuma 40 hari. Nah itu arti yang kedua tuh, bahwa tangannya Allah berhenti ngazab kita ya. Arti apa berhenti ngazab kita? Kita tidak diazab kecuali ya seukuran nenek moyang kita, leluhur kita dulu waktu zaman Nabi Musa menyembah anak sapi. Wal qaulul awal asohu. Pendapat pertama, mana yang pertama? Yaitu Pinhas tadi itu ya. Itu gara-gara dia tidak beriman sama Nabi Muhammad, maka Allah tarik rezekinya sehingga mereka menjadi bangsa yang fakir miskin. Nah ketika itulah Pinhas mengatakan Allah itu sekarang pelit. Nah, ya. Itu wal qaulul awal asahu. Nah kenapa pendapat pertama ini yang sahih, yang lebih sahih? Ya karena ada ayat lain yang menunjukkan arti ini, yaitu qaulu ta'ala yunfiqu kaifa yasha itu. Jadi Allah memberikan ya kekayaannya kepada siapa saja yang hambanya apa? Yang siapa saja yang Allah kehendaki. Nah itu menunjukkan bahwa ini yang dimaksud bukannya menghentikan azab di sini. Wa'lam anna wallal yad wa bastoha. Ya ini kan wallal wajh artinya tangannya apa apa itu tangannya apa ini tergenggam. Kalau bas tangannya apa, lapak tangan terbuka. Ini majaz sebetulnya, bukan artinya yang genggam gini ya. Ini majaz ya, kiasan, kalau bahasa kiasan daripada pelit. Jadi wallal yad itu kiasan dari bukhul, pelit. Wa bastoha membuka telapak tangan, kiasan daripada jud. Apa itu jud ya? Dermawan ya, pemurah. Dalili qaulihi ta'ala li nabihi,
Nah, dalilnya mana bahwa yang dimaksud di sini arti majaz, bukan arti hakikah. Yaitu firman Allah, kata Nabi Muhammad, firman Allah di dalam ayat lain, wala taj'al yadaka maglulatan ila unukik wala tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsura. Ya, jadi Allah bilang wala taj'al, jangankanlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu di lehermu. Wala tabsutha, dan janganlah ya kamu jadikan telapak tanganmu terbuka selebar-lebarnya. Nah, ini yang dimaksud kiasan, bukan artinya kita dilarang apa ya? Dilarang naruh tangan di leher, kemudian dilarang membuka, bukan. Jadi jangan kamu terlalu pelit dan jangan kamu juga terlalu boros. Itu maksudnya, itu kan kiasan. Jadi sederhana gitu ya. Jadi jangan terlalu pelit, jangan juga terlalu apa? Boros. Nah, berarti kan di sini kiasan, bukan arti hakikoh. Ya, arti ayat ini tuh maglulah ila unukik, ya terbelenggu di lehermu, wala tabsutha. Di sini jangan terlalu pelit, jangan terlalu boros. Ya. Baik. Wasabab, apa sebab ini diartiin dengan arti majaz? Annal yada alatun tuh likulin amal. Kena tangan. Kenapa dibilang tangan? Lapak tangan. Karena tangan ini adalah sebagai alat daripada beramal. Ya. Kan semuanya pakai tangan nih, ya. Lagi zaman sekarang pejabat kan tangannya itu yang berkuasa. Tanda tangan, ya. Mengukikan kan pakai tangan. Kena tanganlah alat untuk beramal. Makanya ketika Abu Lahab dikecam oleh Allah, yang dikecam tangannya, bukannya cungurnya tuh cungur, bukan hidungnya, bukan otaknya, tapi tabat yada. Oh ya, tabat yada, karena tangan inilah yang melakukan sesuatu. Nah, dulu ada namanya ya, ada hotel surga dunia ya di tepi pantai, ya pantai Ancol, namanya surga dunia. Maksudnya orang yang masuk ke situ seperti surga dunia. Namanya Alexis. Alexis namanya. Alexis itu yang punya hotel. Alexis itu tuh di situ, di jalan tinggalnya situ, dekat Prabowo situ. Yang akhirnya jadiin kontrakan buat ketua KPK. Yang punya dia tuh, ditinggalin situ gratis. Ya, surga dunia. Nggak ada yang bisa nyetop, nggak bisa nyetop. Siapa yang nyetop? Anies pakai apaan stopnya? Tangan. Nyetop, itu kan tangan berkuasa. Ya, stop pakai tangannya Anies. Tanda tangan gubernur dilarang. Besok pagi tutup. Nah, berarti kan tangan bisa bekerja. Makanya ibarat orang apa tuh, orang pelit dan orang apa itu boros pakai apa? Tangan. La siyama, terutama perbuatan apa nih yang kebanyakan pakai tangan? Nah, ngasih orang duit, nah itu pakai tangan tuh, lidah ilmal, ya, infak, oh ya, mengeluarkan duit infak, itu pakai tangan semua, ya. Imsak, nah, lawannya imsak apa? Imsak, ya, artinya dia menahan. Yang nahan juga tangan juga, yang memberi tangan. Fa'at laku ismus sabab alal musabab namanya. Nah, di sini ya menyebut sabab, tapi yang dimaksud apa? Musabab. Sabab itu apaan? Tangan. Ya, musabab apaan? Pelit. Ya. Jadi pelit itu musabab, kalau tangannya apaan? Sebab. Makanya di sini gulat aidihim. Ya, apanya? Maglulah, tangannya terbelenggu. Nah, tangan itu artinya alat. Alat menjadi orang pelit.
Wa asnadul jud wal bukhul ilal yad. Nah, disandarkan musababnya itu apa? Jud itu artinya dermawan dan pelit kepada tangan, majazan secara majaz. Oleh karena itu kata orang Arab, orang yang jawad itu, orang yang jawad karim, apa itu biasanya ya? Apa itu jawad karim? Yaitu fayyadul yad tuh. Orang yang tangannya melimpah. Orang yang jawad karim namanya fayyadul yadi. Orang yang tangannya melimpah. Padahal bukan tangan maksudnya. Apalagi mabsutul yad itu, orang yang tangannya luas. Nah, itu artinya apa itu? Orang yang jawad. Nah, orang yang sangat dermawan. Nah, sebaliknya orang pelit dinamain apa ini? Orang yang pelit dikatakan apa? Wakil lil buhri makbudul yad. Nah, tangannya apa? Tergenggam. Ya. Baik. Nah, kalau kita kan apaan? Nah, orang pelit apaan nih? Ya. Hah? Berat. Iya, enggak kalau ringan tangan sering mukulin orang. Ini tengkoknya dalam. Iya, ini kalau berat, kalau ringan tangan dikit-dikit menggaplokin orang. Tengkoknya bulu gasir. Itu biasa. Lihatin orang pelit sama aja tengkoknya nggak dalam. Baik, udah. Kemudian, nah dikit lagi. Qauluhu ta'ala ghullat aydihim. Nah, ini sanggahan terhadap perkataan Pinhas. Ghullat aydihim. Yang apa itu? Yang terbelenggu bukan tangan Allah, tangan mereka. Wa nu'inu bima qalu. Mereka dilaknat, ya, dikutuk dengan sebab perkataan mereka. Walaupun yang berkata Pinhas dianggap semua berkata, karena yang lain itu diem. Apa artinya gulat? Ya, umsikat aidihim, tangan mereka di apa ya? Tangan mereka ditahan. An kulli khair, dari segala kebaikan. Wa turidu. Nah, ini arti walu'inu bima qalu wa turidu. Mereka diusir dari rahmat Allah. Qala Zajjaj radallahu alaihim, Allah menjawab, Allah menolak, Allah menyanggah kata-kata mereka. Kata Allah, ana jawadul karim, saya ini jawad, saya karim, yang bakhil kamu. Wa humul mukhala, mereka lah yang bakhil Yahudi itu. Wa aidihim hiyal maghlulatil mamsuka, tangan mereka lah yang maghlulah dan tangan mereka yang mamsuka. Kalau Allah Ta'ala tangannya terbuka. Nah, itu tafsir yang biasa. Nah, kemudian ada yang menafsirin begini, hadza doaun ala yahud. Ini sumpahan, bukannya doa. Ini kata-kata sumpah. Ya, bukan sumpah, apaan? Ya, lawannya doain apa? Nyumpahin. Ini kata-kata nyumpahin, ya, Allah nyumpahin nama orang Yahudi. Nah, itu doa Allah. Kalau doa yang baik doa lahu. Nah, ini doa Allah. Allah sumpahin, ya, terhadap Yahudi. Ya. Allamanallahu. Dan melalui ayat ini Allah ngajarin kita umat Islam nyumpahin Yahudi. Ya, kita disuruh nyumpahin Yahudi. Redaksinya apa kata Allah mau nyumpahin Yahudi? Ya, apa itu? Ghullat aydihim. Ya, ghullat aydihim binari jahannam. Oh, nanti tangan mereka terbelenggu di leher mereka saat mereka dilempar kemana? Nah, kalau begini berarti enggak majaz ini. Ya, tangan mereka diikat di leher mereka ketika dilemparin. Nah, kalau ini bukan majaz ini, benar-benar diapain? Benar-benar tangannya di mana? Diikat di leher ketika mau dilempar, ya. Karena mereka disuruh masuk, nggak ada yang mau. Jadi satu-satunya jalan supaya masuk ke dalam diapain?
Diikat tangannya, diikat leher, kan nggak bisa bergerak tuh. Ya, baru dilemparin mana? Neraka jahanam. Nah, kalau memang diartiin seperti itu bukan wajar berarti. Kata-kata gullat aidihim, ya, tangan mereka diikat di leher mereka saat dilempar di neraka. Tuh, oleh karena itu fa'ala hadza huwa minal ghalli hakikatan tuh kan. Kalau diartiin seperti ini, golnya gol hakikoh bukan gol majaz. Artinya suddat aidihim ila anakihim. Tangan mereka nanti diikat, dibelenggu, diikat di leher mereka. Wa turihu finnar, kemudian mereka diceburin ke mana? Jazaan lahum ala hadzal qaul, sebagai balasan terhadap ucapan mereka ini, yaitu di dunia tadi dibilang Allah tangannya maghlulah. Nah, jadi balasan itu sesuai dengan apa itu? Dengan perbuatan, karena mereka menuduh Allah tangannya terbelenggu, maka mereka dibelenggu, gitu maksudnya. Gitu, ya. Nah, jadi jazaan ya, sebagai balasan apa yang mereka katakan. Suddat aidihim bi'anak wa turihu finnar jazaan lahum ala hadzal qaul, sebagai balasan ucapan mereka, tuduhan mereka. Wa makna lu'inu, adapun arti daripada lu'inu, ya, bima qalu apa? Udzibu. Nah, ya, Allah laknat, Allah jauhin dari rahmat, artinya Allah azab di neraka. Bisa babi maqalu, sebab apa yang mereka katakan. Nah, kemudian qalu maqalu pamin laknatihim, di antara laknat Allah pada mereka Yahudi di dunia diapain tuh? Musihu fid dunya qiradatan wa khanazira. Laknat Allah di dunia itu berupa apa? Dirubah bentuknya, dirubah bentuknya di dunia menjadi kera. Asalnya kirdun. Kirdun satu, kalau banyak kiroda. Hinzir, khanazir, ya. Jadi kera jadi babi, ya. Tapi nggak hidup lama, 3 hari mati. Ada Darwin, kita asalnya dari kera, gitu, nenek moyang kera. Kalau jadi kera berarti kan mereka beranak keturunan. Kagak, mereka 3 hari jadi mati. Jadi tetap aja kita asalnya Nabi Adam atau asalnya Nabi Nuh. Nabi Nuh dan orang yang ada di atas perahu Nabi Nuh. Ini generasi kedua. Kan orang semua pada mati tuh waktu dunia ini tenggelam, semua pada mati, anak cucu Adam, kecuali yang ada di mana? Di atas kapal Nabi Nuh. Berarti kita keturunan Nabi Allah Nuh dan orang-orang yang beriman di atas perahu. Bukan berasal dari apa? Monyet dan babi. Waduribat alaihimul zillah. Nah, ini diartiin tadi Allah laknat. Apa itu Allah laknat? Allah jadikan mereka di dunia hina. Cuma hina kan? Jadi hina. Jadi mereka itu hina karena dirubah bentuk jadi babi, ya. Itu hina di dunia. Baik. Nah sekarang nih, setelah mereka mati tuh kan hanya 3 hari. Nah kemudian anak cucunya Yahudi sampai zaman sekarang masih tergolong terhina. Ini bukan yang dihina itu hanya yang jadi apa tadi? Jadi monyet dan babi aja. Kan 3 hari mati. Nah yang lain-lain sampai sekarang masih terhina. Mana buktinya? Dia nggak punya negara. Orang di dunia mengutuk Yahudi, itulah nggak ada yang demen. Ada nggak orang yang demen nama Yahudi? Nggak ada. Nggak ada yang demen. Ya. Buktinya nggak ada yang demen.
kagak ada kedutaan besar Israel. Ada nggak? Wah, di mana-mana nggak ada kedutaan besar Israel, nggak ada, dubes nggak ada. Karena semua negara walaupun bukan orang Islam ya nggak demen sama Yahudi. Nah, karena kan terkutuk dia, terhina, nggak punya negara. Dia punya negara itu dia nyaplok, tahu nyaplok. Ya, negara Palestina diambil. Yang memberikan jalan Inggris. Jadi Palestina waktu itu dijajah sama Inggris. Kemudian Inggris ngasih sebidang tanah. Akhirnya lama-lama makin luas. Jadi kagak ada bangsa di dunia yang seneng sama Yahudi. Nah sekarang kalau kita bilang, nah itu Amerika buktinya membantuin Yahudi, gitu kan? Kalau membantuin berarti seneng dong, gitu kan? Justru dia nggak seneng dibantuin, maksudnya supaya Yahudi nggak di negerinya nggak ada Yahudi, supaya dia punya Yahudi itu punya negara sendiri, apa enggak? Seperti tadi Inggris ngasih apa tuh? Ngasih tanah, bukan berarti dia senang supaya Yahudi itu nggak ada di negerinya dia. Itu kan arti tidak senang. Yahudi Amerika membantuin Yahudi, bukan berarti Amerika senang. Ya, supaya di negeri Amerika nggak ada Yahudi. Kan dia yang menguasai ini ekonomi apa semua Yahudi. Nah, sehingga presiden yang terpilih itu presidennya yang dipilih orang Yahudi yang sesuai. Nah itulah tadi, bukan berarti kalau nolongin Yahudi seneng. Baik, itu sampai ayat nanti saya kemana tadi? Wajib jawabin akhirah lahum adzabun nar. Nah, kemudian satu lagi qauluhu ta'ala bal yadahu. Nah ini merupakan apa tuh? Penolakan Allah, bahwa Allah Jawad Karim yumtiku kaifa saja, jawabun lil yahud wa raddun alaihim maftarauhu wastalaquhu ala Allah. Ini sebagai penolakan, raddun penolakan atas Yahudi yang mereka menyebar luaskan hoak. Nah, Yahudi menyebar luaskan hoak, itu maftarauhu, arti berita bohong, waktalaku yang mereka buat-buat. Nah, bahwa Allah Ta'ala tangannya apa tadi? Nah, tuh ini penolakan. Ta'alallahu an qaulihim uluwan kabiro. Ya. Allah maha tinggi dari ucapan mereka. Wa innama ujibu bihadzal jawab ala qadri kalamihim. Allah menjawab ya tuduhan mereka seukuran omongan mereka. Seukuran. Kenapa seukuran? Karena mereka menuduh tangan Allah apa tuh maglula, Allah jawab maglula lagi gitu, gulat tuh kan, seukuran kan. Jadi penolakan Allah sesuai dengan apa? Sesuai dengan tujuan mereka. Karena mereka menuduh tangan Allah maglula, Allah jawab dengan kata-kata apa? Maglula juga. Yang maglul itu bukan Allah, ente. Jadi jawaban Allah seukuran sesuai dengan apa yang mereka tuduhkan. Nah sampai di sini, kemudian wa amal kalam fil yad. Nah ini mengenai yadun nih ya, apakah benar Allah punya tangan atau yadun diartiin dengan arti takwil. Nah ini insyaallah panjang lebar akan apa kata ulama salaf dan kolak pada pengajian yang akan datang.